Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Tung di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga sudah ditemani oleh sahabat saya Bang Jainuddin. Assalamualaikum Bang Jain. Waalaikumsalam Pak Tung. Amin Allah. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, bahasan kami kali ini tentang pusing. Nah, ini pusing kan ada 7 keliling. Semua orang pernah ngalamin tuh pusing, ya tuh? Iya, bukan ngalamin, sering ngalamin. Sering ngalamin. Pak Ustadz, ada yang pusing kena hujan, kepanasan kadang-kadang pusing. Bukan itu, lagi nunggu antrean di kereta misalnya, itu juga pusing Pak Ustadz. Jadi pusing itu kayaknya dijadikan bahan gitulah untuk mencari alasan gitu. Kadang-kadang di kantor juga pusing kalau banyak disuruh-suruh. Sebenarnya pusing itu apa benar karena itu atau karena alat atau bagaimana Pak Ustadz? Penjelasannya Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Memang semua orang itu insya Allah pernah mengalami pusing. Cuma pusing ini yang bagaimana? Kalau hanya pusing sesaat, baru 2 jam selesai, alhamdulillah. Pusing seharian, kemudian besok pagi bangun, alhamdulillah hilang. Tapi saya pernah nangani pusing itu selama 30 tahun ya. Waduh. Maksudnya sakit terus atau hilang, sembuh, hilang? Sakit terus. Sakit terus. Pusing 20 tahun, pusing 15 tahun. Sering nangani pasien seperti itu. Dan dia udah berobat pakai obat hebat-hebat, painkiller juga nggak bisa. Nah, pusing ini kalau boleh saya ceritakan, letak pusingnya ini macam-macam. Letak pusing di kepala kita ini macam-macam. Insya Allah itu seperti itu. Pamannya pusing di sebelah sini, itu pusingnya biasanya mendadak. Mikir suatu masalah, dipikirin serius, ada nafsu, ada emosi, ada kekakuan dalam berpikir, insya Allah pusing di sini. Kemudian kalau pusing di sebelah pelipis kanan, ini ada masalah, dipikirin biasa. Kemudian karena pusingnya masalah ini interaksi dengan siapa? Orang lain. Entah itu dengan istri, entah itu dengan suami, entah itu dengan anak buah, entah itu. Kalau pusing dari sini itu biasanya ada suatu masalah itu yang agak serius, kemudian dia merasa dirinya yang benar dan menyalahkan orang lain dan diam. Dia diam dia. Jadi dia menyalahkan orang lain, entah itu istrinya disalahkan, entah itu suaminya disalahkan, walaupun dia benar. Walaupun dia benar istilahnya. Dia ada emosi, dia ada jengkel, dia ada kekakuan, tapi posisinya benar. Nah, nanti pusingnya di pelipis. Kalau yang bagian daerah sini, pusing pelipis kiri ini, otomatis dia mikir sudah salah dulu, tapi dibikin serius salahnya. Seperti itu. Paham belum ya? Iya paham. Yang mana nih? Ini mikir sudah salah dibikin serius nih mikirnya. Sudah salah dibikin serius. Jadi kayak gini nih. Wah, saya ada proyek nih, kan gitu. Proyek ini nanti, ini berarti, nggak taunya bos itu ngomong. Ini udah dihitung nih momennya. Saya udah ngitung. Ini insya Allah ya, pakai insya Allah proyek ini. Untungnya tambahannya sekitar 10 miliar umpama ya. Kemudian bosnya ngomong, Dek, minta tolong itu kamu hitung karena saya mau coba reng-reng hitungan itu bisa 15 miliar sampai 20 miliar loh Dek. Karena akhirnya kan mikir, saya hitung aja udah 10, ini bener kan? Nah, mulailah dia mikir. Yang dipikir itu kan sebenarnya nyuri sebenarnya. Gitu. Ada sesuatu yang dipikirkan walaupun serius, ini nyuri. Nah, itu di titik itu biasa di sini. Kemudian pusing di atas telinga, mamanya di atas telinga kiri, telinga kiri
itu kalau mendengar sesuatu nggak cocok langsung marah. Nah ini beda nih, mendengar sesuatu nggak cocok langsung marah ini di sini. Seperti itu. Jadi kalau pusingnya di sini jengkel setiap hari, jengkel setiap saat lah, pokoknya jengkel. Saya bilang jengkel, saya nggak bilang marah dulu ya. Kalau pusing di atas ini, nah ini memikirkan suatu masalah tapi pakai dilamunkan gitu. Umpamanya haji ada masalah saat ini nih, sampai nanti sore sampai malam itu dipikirin aja masalah yang siang ini gitu umpamanya. Paham ya? Nah itu nanti pusingnya di sini. Dipikirkan atau dilamunkan? Dipikirkan bisa, akhirnya kan melamun seperti itu. Kok itu kok masalah kok gini ya? Akhirnya kan diam-diam ngalamun kan gitu. Nah, itu biasanya pusing yang di sini ini adalah jalan masuknya orang terkena halusinasi. Tuh, makanya pusing diawali dari cara berpikir. Seperti itu. Karakter berpikir manusia itu yang menjadikan dia jenis pusing biasa atau dia kena tumor. Nah, karakter berpikirnya itu akan menjadikan gambaran kalau mamanya dia itu mikir kemudian ada jengkel, ada marah tapi dia insya Allah tumor. Gitu. Serem. Makanya jangan marah bagimu surga, itu benar loh, itu kata Rasulullah itu. Nah di titik inilah kita belajar. Kalau kita marah ya pasti masuk neraka, itu udah otomatis. Nah disinilah kita harus memahami, walaupun itu kelihatan pusing, nggak bisa untuk main-main. Saya nggak nakut-nakuti, banyak kasus pusing habis itu kena tumor di mata, banyak pusing tumor di otak, seperti itu. Insya Allah. Jadi sebenarnya yang harus kita ketahui itu adalah bagaimana Allah menitipkan otak kita itu untuk berpikir, tetapi yang baik, yang standar aja berpikir. Kalau ketemu ya alhamdulillah, kok tumben, hebat kamu bisa nemuin, padahal masalah ini sulit. Jawabannya tetap ini semuanya Allah aja, sehingga saya diizinkan bisa menemukan cara berpikir seperti itu. Jangan, kamu hebat, saya, itu sudah syirik, itu sudah. Orang yang seperti itu syirik. Insya Allah syirik. Jadi kita jangan bermain-main dengan kalimat-kalimat yang gaya kan seperti itu. Jadi apa yang diceritakan dalam Quran, kemudian akhlak Rasulullah itu harus kita contoh. Quran harus kita kerjakan, hadis juga kita harus memahami sehingga ngerti kita hidup di dunia itu mau kemana. Mau ketawa ke TV aja ya, memang besok itu kalau di akhirat ketawa ke TV enggak, besok itu di akhirat yang malaikatnya ketawa ke TV loh. Kamu itu di dunia ketawa ke TV kok mau masuk surga? Surga itu orangnya itu ya benar-benar lurus. Nah, ketawa ke TV ngapain? Dan itu ya, surga itu orangnya itu senantiasa selalu salam ya. Insya Allah seperti itu, selalu salam, selalu salam. Ada sungai susu, airnya jernih, pohon buah-buahan dan sebagainya. Di dalam surga, dalam Quran seperti itu. Belajar berpikir bahwa cara berpikir kita yang baik, yang positif. Kalau kita itu ada orang dolim berkata-kata tidak baik, nggak usah terlalu didengar. Dengarin kalau ini orang nggak tahu, ya sudah biasa aja. Namanya orang nggak tahu langsung, ini orang nggak tahu. Jadi nggak usah direken, nggak usah diladeni. Itu namanya orang nggak tahu. Seperti itu. Jadi kita harus belajar beneran bagaimana kita berpikir itu yang normal. Kalau memang kita mikir, mencari solusi nggak ketemu, senyum aja. Serahkan sama Allah. Ya Allah, saya masalah ini saya nggak ngerti apa-apa. Aku serahkan kepadamu, wahai yang maha besar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Seperti itu. Karena kita mikir, nanti mau mikir lagi boleh, tapi mikir boleh nyari solusi nggak ketemu, serahin sama Allah. Besok mikir lagi boleh, tapi kalau nggak ketemu serahin sama Allah. Jadi jin itu mau masuk ke kepala kita itu, ini orang dikit-dikit Allah, orang dikit-dikit Allah, ini males jinnya.
Dajjal aja benci sekali kalau yang seperti itu. Orang dikit-dikit Allah, orang ini ya. Jadi kalau ada orang ngomong orang itu kok dikit-dikit Allah, lah itu ada dajjalnya. Oh, nggak seneng dia. Dia nggak seneng dia udah. Itu otomatis ada dajjalnya udah. Senyum aja kalau saya. Jadi kita harus belajar untuk berpikir yang positif, yang baik. Jangan emosi kalau nggak cocok, jangan marah, jangan ini. Nggak. Tetap dekat kepada Allah Ta'ala. Kalaupun kita bisa menyelesaikan itu Allah aja. Kalau tidak bisa menyelesaikan, ya itulah kita sebagai manusia. Kita memang seperti tanah, ya begitulah tanah. Begitu, mudah-mudahan bisa menjadi manfaat. Kalau pusing ya mohon ampun lah yang tadi ya, saya memberikan gambaran titik-titik itu sebenarnya titik kesalahan. Jadi tinggal mohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala. Insya Allah kalau memang itu tulus mohon ampunnya, insya Allah Allah mencabut. Kalau sebelum ada tumor atau kanker, insya Allah hilang. Insya Allah seperti itu. Karena sudah banyak yang ngalamin dan alhamdulillah banyak diberi kesembuhan dan akhirnya dia belajar menjadi orang baik, belajar berpikir baik, belajar berpikir yang positif. Alhamdulillah ya, pusing itu sudah sangat jarang. Jangan nyalahkan hujan. Hujan itu sebenarnya rahmat dari Allah Ta'ala. Jangan nyalahkan panas. Kalau nggak ada panas itu ya malam namanya ya. Begitu, mudah-mudahan sedulur beriman bisa mendapatkan manfaat dari sakit pusing dan bagaimana kita harus belajar dengan otak kita yang dititipkan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ini bisa manfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustaz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, semoga tayangan video kami kali ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.